sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menyanyikan Kidung Jemaat 15, bait yang pertama, berhimpun semua. Kekasih Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dalam kebaktian ini kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat 10, bait yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kekasih Tuhan, saat ini kita hendak bersama-sama menerima hukum kasih dari Injil Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Demikian hukum kasih yang kita terima. Kekasih Tuhan, kita menyadari kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan sempurna. Untuk itu marilah kita menyesali
segenap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian penyesalan Kidung Jemaat 40 bait yang pertama, Ajaib Benar Anugerah. Kekasih Tuhan, setelah kita bersama-sama menyesali segenap dosa dan kesalahan kita, saat ini kita diingatkan akan anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Berita anugerah diambilkan dari 2 Timotius 2 ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Sungguh berita sukacita. Dalam kondisi apapun, situasi apapun kita bersama dengan Dia karena kita sudah diselamatkan oleh Dia. Untuk itu marilah hidup kita juga senantiasa diperbaharui dengan segenap firman Tuhan. Dalam ibadah ini kita terima petunjuk hidup baru dari 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Inilah petunjuk hidup baru yang kita terima. Marilah dalam segenap hidup dan kehidupan kita menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab dengan segenap apa yang kita lakukan, supaya sungguh kita merasakan hari-hari yang indah karena ada penebus dalam hidup kita. Kekasih Tuhan, marilah kita sanggupi firman Tuhan, kita wujudkan dalam hidup dan kehidupan kita, dan di dalam ibadah ini kita wujudkan kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 395 bait yang pertama, Betapa Indah Harinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, doa syukur dan syafaat serta pelayanan firman Tuhan. Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, terima kasih atas kebaikan-Mu yang senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai dan melindungi keluarga kami. Engkau memberkati jemaat-Mu GKJ Pedan. Engkau senantiasa memampukan kami untuk hidup dalam kebersamaan, baik dengan sesama kami jemaat Tuhan ataupun dengan sesama kami umat Tuhan dimanapun mereka berada.
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang memampukan kami untuk semakin bijak dalam hidup. Dan kami juga bersyukur Engkau senantiasa memampukan kami menghadapi setiap masalah dalam kehidupan, setiap peristiwa yang ada, dengan meyakini bahwa Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan yang indah dalam setiap kesedihan yang kami alami, dalam setiap permasalahan Kau memberikan jalan keluar. Tuhan yang Maha Baik, kami serahkan kelanjutan hidup dan kehidupan kami ke dalam kebaikan-Mu, dalam tuntunan-Mu, supaya setiap rencana yang ada dalam hidup dan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan keluarga kami masing-masing dalam tuntunan Tuhan, dalam setiap karya dan juga peristiwa yang ada. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa menjadi keluarga yang seturut dengan kehendak Tuhan dan juga menjadi saksi yang hidup dalam situasi seperti saat ini. Kami juga berdoa supaya jemaat-Mu juga menjadi sarana di mana kami semakin dekat dengan Engkau dan kami menjadi saksi yang hidup. Bapak Surgawi, kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri. Kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai, supaya mereka tetap dalam kekuatan Tuhan dan juga dalam kesukacitaan. Dengan demikian dapat menjalani isolasi mandiri dengan syukur, dengan keyakinan bahwa Engkau memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan. Kami juga berdoa untuk yang saat ini menderita sakit, Tuhan sendiri yang melawat dan Engkau pakai kami sebagai sarana mendampingi, menemani dan juga keluarga-keluarga yang lain, supaya saudara kami yang sakit mendapatkan kekuatan dan kami pun memohonkan kesembuhan. Bapak Surgawi, untuk saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi permasalahan yang berat, pergumulan yang berat, kami menyerahkan dalam kuasa-Mu Tuhan, mampukan menemukan jalan keluar yang terbaik, dan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Segenap keluarga kami yang sakit, yang menghadapi masalah, yang sedih, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tuntunan Tuhan, supaya mereka di dalam menjalani hari-harinya tetap dengan sukacita dan syukur di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, saat ini kami hendak bersama-sama menerima firman Tuhan. Sucikan hati kami supaya kami mampu untuk menerima firman-Mu dan mewujud nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyempurnakan dan melengkapi doa kami ini, yang mengampuni segenap dosa kesalahan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita hendak bersama-sama menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan diambilkan dari Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Dosa Karena Lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal kalaupun mau besar, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa
betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat dinodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian firman Tuhan dari Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Kekasih Tuhan, judul khotbah saat ini, gunakan lidah. Kekasih Tuhan, yang pertama, lidah. Marilah kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kita diingatkan dalam Yakobus. Dalam Yakobus ini bukan berarti kemudian tidak boleh jadi guru. Lebih dari guru yang banyak bicara ya pendeta. Ini kamu mau menjadi guru. Jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi bukan soal banyaknya bicara, tetapi bagaimana kita mampu bertanggung jawab terhadap apa yang kita bicarakan. Kalau kita banyak bicara tapi untuk memuliakan nama Tuhan, ini menjadi indah. Jadi dalam kita memanfaatkan lidah kita untuk bicara, kita bisa mengendalikan lidah itu. Kita mampu untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat, untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk menghujat Tuhan. Itu yang pertama. Jadi setiap apa yang kita lakukan, lidah ini menjadi berkat karena kita memuliakan nama Tuhan. Kemudian yang kedua, marilah kita pakai lidah ini untuk membangun kebersamaan. Membangun kebersamaan dengan sesama kita, membangun perdamaian. Karena kalau kita tidak hati-hati dengan lidah yang kecil, di dalam Yakobus diperumpamakan kuda saja dikekang lidahnya, mulutnya, sehingga mau menuruti kehendak manusia. Dan kapal-kapal yang besar pun ini dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Demikian juga kita. Marilah kita manfaatkan, kita kendalikan lidah kita untuk membangun kebersamaan dengan sesama kita. Kalau kita bicara dengan orang lain, materi atau bahan pembicaraan ini adalah sesuatu yang membuat kita merasa nyaman, damai dengan sesama kita. Baik sesama yang kita ajak bicara atau yang menjadi pembicaraan kita. Karena kadangkala kita terjebak, materi yang kita bicarakan itu membicarakan orang lain, dan yang kita bicarakan adalah kejelekan orang lain. Nah, ini bisa membuat perpecahan. Kita diingatkan sungguh untuk firman ini, selain kita manfaatkan lidah untuk berelasi baik, memuliakan nama Tuhan, yang kedua membangun kebersamaan dengan sesama kita, membangun perdamaian.
untuk menyatakan iman, menyatakan tanggung jawab kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kekasih Tuhan, marilah kita gunakan lidah kita untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Allah dengan kata-kata yang mendatangkan berkat, dan juga kita gunakan untuk semakin membuat kehangatan berkat bagi sesama kita, membuat orang lain merasakan damai dan tentram. Selamat menggunakan lidah untuk menjadi berkat. Amin. Waktu teduh untuk kita. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengungkapkan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Dasar untuk mengumpulkan persembahan diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Demikianlah firman Tuhan. Dan untuk mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 393 bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan karena kebaikan-Mu, terpujilah Tuhan karena keagungan-Mu. Sungguh kami bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Sukacita dan damai sejahtera senantiasa melingkupi hidup kami. Terlebih saat ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama, menyucikan hari Sabat-Mu
dan kami boleh mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskanlah setiap persembahan yang boleh kami aturkan, baik persembahan mingguan, bulanan, istimewa, terkhusus kiranya Tuhan memberkati tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ajarkan kami untuk memberi persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami dalam mengelola dan menggunakan persembahan ini untuk mendukung pelayan kami. Walaupun di masa pandemi saat ini, kiranya kami tetap bersyukur dan tidak menyurutkan kehidupan kami, berpelayanan dan mengabarkan kabar sukacita, karena kami percaya di dalam Tuhan ada pengharapan, ada sukacita dan damai sejahtera. Ajar kami untuk tetap tunduk, taat, dan setia kepadamu. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Kami pun rindu untuk berdoa seperti yang Engkau ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 424, bait yang pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku Jemaat yang terkasih, kembalilah ke aktivitas saudara-saudara dan jadilah saksi Tuhan Yesus. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Kekasih Tuhan, untuk berita gereja bisa dilihat di WA Grup Jemaat GKJ Pedan. Dan saat ini marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 348, bait yang pertama.